Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Anggi Yusuf, tentunya dalam segmen Teropong Mengulas Lebih Jauh. Jika sebelumnya Bapak Ibu, Bapak mungkin di seri pertama kita telah mempelajari bagaimana cara menaksir kendaraan bermotor roda 4 mobil, yang pada saat itu kita sama-sama menghitung bagaimana kita menaksir atau menghitung nilai taksiran mobil Innova. Nah, untuk seri kita kali ini, itu kita akan menaksir yang lebih sederhana lagi dari yang pertama, yaitu kita akan menaksir sepeda motor. Nah, apa bedanya antara mobil sama motor? Tentunya kalau secara umum ya, di mobil itu ada beberapa bagian itu yang memang tidak ada di motor. Contohnya misalkan AC. Nah, itu kan di mobil ada tapi di motor tidak ada. Atau di mobil itu ada plafon. Nah, kalau di motor kan tidak ada. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan sama-sama menyimak di kertas kerja yang saya sudah siapkan berikut ini. Tentunya kalau kita lihat di kertas kerja, ini akan sama persis di tampilan awal, yaitu kita akan sama-sama mengisi berita acara penaksiran barang milik negara. Nah, nanti seperti yang di seri sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengisi identifikasi objek penaksiran kita, di mana ada nama objek, ada kode barangnya, ada NUP-nya, ada SKPD atau satker pemilik, ada lokasinya di mana, ada jenis, ada merek atau tipe, dan legalitas di bawahnya. Ini kita bisa mengisi sesuai dengan objek yang akan kita taksir atau yang akan kita hitung. Selanjutnya, setelah kita mengisi identifikasi objek penaksiran kita akan mengisi juga terkait dengan fisik objek kita. Misalkan warnanya apa, silinder mesinnya berapa, tahun pembuatannya, bahan bakar yang digunakan, kapasitas angkut, dan komponen kendaraan yang tadi di awal saya sebutkan, yaitu ada beberapa bagian yang sama dan ada bagian yang berbeda dengan mobil. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bahwa, kendaraan yang akan kita taksir yaitu Yamaha Lexi. Ini adalah Yamaha Lexi yang dimiliki oleh KPKNL Bogor, di mana kita lihat bahwa plat atau nomor polisinya adalah F3214B. Warna TNKB-nya merah karena memang milik pemerintah. Berbeda lagi kalau misalkan mobil pribadi biasanya platnya warna hitam atau angkutan umum biasanya warna kuning. Dokumennya setelah saya cek ternyata BPKB dan STNK-nya lengkap, tentunya harus diisi. Nanti Bapak sesuaikan apakah memang BPKB aja atau memang STNK saja. Itu kita dicek kembali dengan inventarisasi. Selanjutnya kita juga bisa mengecek masa berlaku STNK-nya. Itu bisa dicek di STNK-nya. Biasanya di paling bawah itu ada masa berlaku STNK, atau nanti saya kasih contohnya ada di websitenya Info PKB. Terus juga kita harus mengecek masa berlaku pajaknya sampai kapan gitu. Ini udah dibayarkan atau belum. Dan pastikan juga apakah pajaknya hidup atau memang ada pajak terutang terkait dengan kendaraan tersebut. Nah, setelah diisi kita juga identifikasi ya fisik objeknya, warnanya apa. Ini kebetulan yang Yamaha Lexi kita ini adalah warnanya abu-abu. Kita nanti lihat di fotonya ya. Silindernya 160 cc, tahun pembuatan. Nah, ini juga dicek. Biasanya di STNK ada tuh Bapak Ibu di identifikasi tahun pembuatannya. Ini penting kenapa nanti untuk menentukan objek pembandingnya. Nah, setelah Bapak Ibu isi berita acara, nanti selanjutnya sama seperti sebelumnya kita akan mengulik-ngulik kertas kerjanya. Nah, di sini kita lihat di sheet yang warna hijau, kertas kerja penaksiran. Nah, di sini itu sama ya, mungkin tidak asing lah bagi kita, apalagi yang sudah melihat di seri sebelumnya, bahwa memang di sini kita akan menggunakan 2 pembanding untuk menaksir objek penilaian kita. Tentunya karena objek penilaian kita itu adalah Yamaha Lexi, maka pastikan itu memiliki merek, tipe, jenis yang sama, dan tahun pembuatan sama. Kenapa? Ini akan mempengaruhi proses penyesuaian nanti di proses non transaksional. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, bahwa ketika sudah kita mengisi berita acara tadi di awal, maka identifikasi objek penaksiran kita akan muncul, yaitu jenis modelnya sepeda motor, merek tipenya Yamaha Lexi, isi silindernya 2019, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang kita isi di
berita acara di awal. Selanjutnya kalau sudah, kita akan tentukan 2 pembanding. Nah, untuk mencarinya, seperti di seri sebelumnya kita telah, menentukan bahwa cara mencarinya paling gampang adalah di OLX, atau enggak atau tidak bisa dicari juga di Facebook Marketplace. Itu dua-duanya bisa kita gunakan. Nah, ketika sudah didapatkan objek pembanding, pastikan kembali bahwa jenis, merek, tahun pembuatannya sama, dan lokasinya juga kalau bisa sama-sama di satu lokasi yang sama. Misalkan kalau ini saya sekarang di Kota Bogor, maka saya akan lebih, memprioritaskan objek pembandingnya itu adalah di Kota Bogor atau Kabupaten Bogor. Kenapa? Karena itu akan meminimalisir bias transportasi pengangkutan dari, lokasi penjual ke lokasi kita. Nah, di sini saya sudah mendapatkan objek pembanding pertama. Ini sama-sama Honda Lexi, tahunnya juga sama 2019, isi silinder juga sama, warnanya pun bahkan sama gitu ya, warnanya abu-abu. Ini warna TNKB-nya hitam, kenapa? Sudah saya jelaskan bahwa ini adalah kendaraan pribadi. Setelah saya cross check di, website-nya itu di OLX, ternyata pajaknya masih hidup. Terus lokasinya di Bogor Timur. Nah, ini ada narahubung yang bisa saya hubungin, namanya adalah Ibu Liliksi. Nomornya sudah saya cantumkan dan website, saya dapatkan informasi ini. Nah, dalam website tersebut juga disebutkan harganya Rp16.000.000. Itu objek pembanding pertama. Untuk objek pembanding kedua juga sama, saya mendapatkan objek pembanding sama-sama yaitu Yamaha Lexi tahun 2019. Warnanya pun sama, pajaknya masih hidup, lokasinya ini di Cisarua, Kabupaten Bogor. Nah, itu tadi penting ya. Kenapa? Karena kita untuk meminimalisir adanya biaya transport yang harus kita keluarkan. Ini saya dapatkan juga sama-sama di OLX, tapi kalau Bapak Ibu semua bisa mencari di marketplace lain silahkan. Bisa di Facebook atau di, marketplace lainnya, atau memang mau ke dealer terdekat juga bisa, terserah Bapak Ibu. Ini cara mencari pembanding ini sangat bervariasi. Bapak Ibu bisa memakai alternatif manapun. Kalau saya, lebih enak saya konfirmasi di aplikasi. Kenapa? Karena lebih sat-set aja gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya keluangan waktu bisa survei ke dealer-dealer terdekat. Nah, itu biasanya ada jual beli motor second ya, itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, ternyata yang pembanding kedua ini harganya lebih murah, Rp15.500.000. Nah, seperti di seri pertama bahwa di kertas kerja kita ini karena kita menggunakan, perbandingan data pasar, maka akan kita sesuaikan dengan 2 tahap. Pertama, tahap transaksional, yang kedua non transaksional. Perlu saya jelaskan kembali bahwa transaksional ini adalah berkaitan dengan transaksi-transaksi yang harus dikeluarkan pada saat kita proses pembelian si objek pembanding atau si objek, kendaraan ini. Sedangkan non transaksional adalah yang berkaitan dengan fisik si objek pembanding atau objek penilaian. Nah, di sini ada 6 ya, sama seperti yang kendaraan mobil maaf. Yang pertama adalah hak atau dokumen kepemilikan. Yang kedua itu syarat dan jangka waktu pembiayaan. Yang ketiga kondisi penjualan. Yang keempat biaya yang harus dikeluarkan setelah pembelian. Yang kelima waktu transaksi dan yang keenam adalah jenis transaksi. Nah, kita mengecek ya Bapak Ibu ya, bahwa kalau misalkan di dokumen itu harus Bapak Ibu bisa cek ke pemilik kendaraan yang ada di OLX, apakah memang BPKB sama STNK-nya lengkap. Itu harus dipastikan karena memang itu akan mengurangi nilai, jual ya. Tapi kalau setelah saya konfirmasi ternyata, dokumen-dokumennya lengkap, artinya BPKB dan STNK-nya lengkap. Maka keduanya saya sesuaikan 0 karena sama-sama lengkap. Yang kedua, syarat juga ini harus diperhatikan. Ketika saya konfirmasi apakah ini bisa kredit atau tunai, si penjual mengatakan bahwa ini harus tunai, maka sama-sama posisinya juga sama tunai, maka di-adjust-nya 0. Kondisi penjualan, nah ini sama-sama wajar, artinya tidak ada ikatan khusus antara si pembeli atau penjual. Bisa jadi ini ada kondisi penjualan yang berbeda, misalkan memang butuh uang ataupun memang ada ikatan, persaudaraan, itu biasanya harganya akan berbeda. Tapi kali ini kita akan normalkan semuanya sehingga kondisi penjualnya adalah sama-sama wajar, maka penyesuaian juga 0. Yang keempat adalah biaya yang harus dikeluarkan setelah pembelian. Ini perlu diperhatikan, ada beberapa objek pembanding yang ternyata pajaknya mati. Nah, itu kalau Bapak Ibu bisa cek di mana cara mengeceknya,
Ini di sini saya sudah kasih clue. Di sini ada di info PKB-nya Bapenda Jabar. Di sana Bapak Ibu bisa masukkan nomor polisi kendaraan pembanding, itu bisa muncul berapakah pajak yang harus dibayarkan, artinya masih nunggak pajak. Itu tinggal nanti disesuaikan ya. Tapi berhubung ini pajaknya sama-sama hidup, maka penyesuaiannya nol, artinya sama-sama setara, sebanding seperti itu ya. Nah, waktu transaksi, kebetulan ini pelaksanaan penaksirannya di bulan Juni. Dan ternyata saya juga mencari objek pembanding ini di bulan yang sama, itu bulan Juni. Maka waktu transaksinya sama, besaran penyesuaian juga nol. Dan yang keenam adalah jenis transaksi. Berhubung ini adalah penawaran penjual, nah artinya ketika saya menghubungi si penjualnya, oh ini masih bisa nego tidak? Ternyata masih bisa. Nah, jika masih bisa nego, berapakah besar negosiasi bisa penurunan harganya itu bisa dicantumkan di sini untuk menjadi penyesuaian. Ternyata yang pembanding pertama ini masih bisa nego atau turun harganya sebanyak 1 juta. Maka saya akan minus 1 juta. Atau misalkan yang kedua ini ya objek pembanding kedua dia hanya bisa 500.000, maka di sini tinggal dimasukkan besar penyesuaian 500.000 minus. Nah, sehingga didapatkan hasil nilai indikasi properti setelah penyesuaian transaksional masing-masing 15 juta rupiah. Apakah sudah selesai? Belum. Karena kita akan menyesuaikan penyesuaian non transaksional yaitu berkaitan dengan fisik objek penilaian. Di sini ada beberapa yang harus kita adjust atau penyesuaian. Pertama adalah merek tipe, tahun pembuatan, kondisi bodi yang ada, yang kalau kita breakdown itu ada 4, berbeda dengan mobil ya ada 6 kalau nggak salah. Itu ada bodi eksteriornya, ada catnya, ada jok, ada tombol panel. Sedangkan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan rangkanya atau sasis. Ada rangka, sistem kemudi, kaki-kaki dan shock breaker, sistem pengereman, ban, dan velg. Selanjutnya kita juga sesuaikan kondisi mesin serta sistem kelistrikan. Ini lebih sederhana daripada mobil. Nah, ini Bapak Ibu, seperti saya sudah jelaskan juga di mobil bahwa saya lebih senang untuk mengkategorikan menjadi 5 kelas. Yaitu apa? Baik sekali, baik, sedang, jelek, jelek sekali. Nah, kalau kita lihat ini sudah saya ya, buatkan di sini. Ini adalah kelas klasifikasinya. Artinya Bapak Ibu tidak boleh sebisa mungkin tidak keluar dari aturan yang sudah saya buat. Maka di sini juga saya sudah buatkan nih, ada yang namanya menu drop down. Nah, biar meminimalisir kesalahan Bapak Ibu sekalian. Untuk objek pembanding pertama, setelah saya tanya ke penjual dan saya lihat di foto karena saya tidak bisa lihat langsung, ternyata kondisinya baik sekali nih, baik bodi eksterior sampai dengan sistem kelistrikan. Kondisinya masih mulus gitu ya. Nah, di objek pembanding kedua itu juga saya lihat di sini nih, ada menu drop down di sini. Itu tinggal pilih aja Bapak Ibu. Ternyata misalkan kondisi bodi eksteriornya baik, terus catnya baik sekali, tapi di sini ternyata velgnya itu kondisinya sedang misalkan. Ini akan berubah. Nah, selanjutnya kita lihat kondisi objek penaksiran kita, yaitu barang yang milik kita. Tentunya kalau saya boleh, berpendapat, yang mengetahui kondisi objek penaksiran tentunya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang menggunakan sehari-hari itu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu alangkah lebih baiknya, pemakai itu akan menilai sendiri ya, menaksir sendiri kondisi fisik dari objek penaksiran. Di sini saya kasih contoh. Ternyata dari bodi eksterior itu sampai dengan tombol panel kondisinya sedang. Sedang semuanya. Nah, di sini di rangka saya kasih sedang, di sistem kemudi saya kasih sedang, dan di kaki-kaki saya kasih baik misalkan. Tapi bisa juga saya kasih sedang di sini, tinggal pilih saja Bapak Ibu. Terus di velg saya kasih baik. Nah, terus yang terakhir di sistem kelistrikan contohnya ternyata kondisinya jelek. Nah, ini akan merubah besaran penyesuaian. Ini seperti yang kendaraan roda 4 atau mobil. Nilai ini didapatkan dari besaran indeks selisih antara kondisi objek penaksiran dengan objek pembanding. Selanjutnya, ini akan Bapak juga sesuaikan besaran biaya spare part, di mana di sini sumbernya adalah dari sheet biaya spare part di sini ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal sesuaikan nih. Bodi eksterior harganya berapa? Dari mana sumbernya? Ini Bapak Ibu bisa dapatkan dari
bengkel, itu paling gampang. Bisa disurvei ke bengkel-bengkel terdekat. Atau bisa juga Bapak Ibu cek di website-website yang misalkan Bukalapak atau dan lain sebagainya. Tapi biasanya lebih akurat ke bengkel. Tanya aja ke bengkel, "Pak, bodi eksterior kalau saya mau ganti bodi berapa? Kalau saya mau cat, repaint berapa? Saya mau ganti jok berapa? Saya mau ganti rangka berapa?" Ini adalah biaya maksimal yang dikeluarkan dalam satu part. Nah, maka dari itu ada namanya indeks. Indeksnya ini adalah untuk baik sekali indeksnya 1, baik itu indeksnya 0,75. Ketika ada selisih antara sedang dan baik, maka di sini akan mengurangi. Ini udah otomatis, jadi nanti Bapak Ibu tidak akan, eee, kesulitan dan meminimalisir kesalahan yang akan dihasilkan ketika proses perhitungan atau penaksiran barang tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu semua, meng-adjust atau menyesuaikan dengan memilih menu drop down di sini, maka akan dihasilkan kalau kalau kita lihat di sini sama-sama, ternyata jumlah penyesuaian untuk pembanding pertama itu sebesar 3.575.000 dan jumlah penyesuaian untuk pembanding kedua itu 2.887.500. Sehingga nilai indikasinya itu adalah pengurangan antara nilai indikasi pada saat transaksional dikurangi dengan jumlah penyesuaian yang kedua. Maka nilainya yang untuk pembanding pertama itu 11.425.000. Sedangkan untuk pembanding kedua 12.112.500. Sudah selesai? Belum Bapak Ibu, masih ada tahapannya ya. Nah, di sini kita akan cek berapakah penyesuaian absolut. Yaitu kita mempositifkan semua penyesuaian. Dari mulai penyesuaian yang transaksional sampai non transaksional. Nilainya bisa dilihat bahwa yang pertama 4,5 juta sekian dan yang pembanding kedua itu 3,8 juta sekian. Nah, sehingga kita akan melakukan pembobotan. Kita akan bobotkan berapa sih pembobotannya? Ini akan secara otomatis muncul. Untuk yang pertama, pembanding pertama bobotnya itu 45,94% dan yang kedua itu 54,06%. Setelah dilakukan pembobotan, maka besaran bobot yang ini akan dikalikan dengan nilai indikasi properti setelah penyesuaian non transaksional. Maka nilainya untuk pembanding yang pertama setelah pembobotan itu Rp5.248.412 dan untuk pembanding kedua itu Rp6.548.264. Nah, setelah dilakukan pembobotan tadi maka nilai objek penaksiran kita itu Rp11.796.676. Apakah sudah selesai? Belum. Karena seperti yang kita ketahui bahwa BMN ini ketika kita melakukan proses penghapusan, tindak lanjutnya itu melalui lelang. Ketika akan dilelang maka akan muncul bea lelang. Besaran bea lelangnya adalah 2%, maka kita akan kurangi dulu bea lelangnya itu sebesar 2%. Nah, bea lelangnya 2% dari mana? Dari total nilai tadi yang di atas ini ya Bapak Ibu. Nah, maka nilai bea lelangnya itu sebesar Rp235.933. Sehingga nilai taksiran atas Yamaha Lexi kita yang tadi di atas objek penaksiran yaitu Rp11.560.000. Ketika kita ini dalam kaidah penilaian atau penaksiran ini harus dibulatkan. Pembulatan ke rupiah ke ribuan terdekat. Sehingga kalau kita bulatkan nilai penaksirannya adalah Rp11.561.000. Nah, ini lebih praktis, lebih singkat dan mudah-mudahan lebih mudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian tim penaksir. Sama seperti sebelumnya, setelah kita mendapatkan nilai, jangan lupa ini harus ditandatangani oleh tim penaksir yang telah ditetapkan di SK penghapusan. Berapa jumlah orang yang dalam SK penghapusan itu terserah Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang jelas dalam proses penaksiran itu yang akan menandatangani baik di berita acara atau di kertas kerja ini adalah bersifat ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Nah, tetapi kalau jumlah panitianya bisa diserahkan ke pimpinan. Bisa genap, bisa ganjil, itu terserah. Nah, gitu ya, bisa dipahami. Nah, setelah ditandatangani nanti tinggal menghubungi PIC di seksi pengelola kekayaan negara untuk dilakukan proses persetujuan penghapusannya. Nah, singkat Bapak Ibu, ini sudah selesai. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami
bisa mengaplikasikan ini di kantor masing-masing, atau bisa malah me-sharing informasi ini ke teman-teman Bapak Ibu sekalian. Sekian edisi teropong kita hari ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi, penaksir-penaksir hebat. Tapi tentunya ketika Bapak Ibu ada kesulitan, bisa menghubungi kami seperti biasa, ada 6 penilai di kantor kami di KPKNL Bogor, tinggal dihubungi aja, insya Allah kami akan cepat tanggap dalam, merespon atau memang ketika ada kendala dari Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih, teropong mengulas lebih jauh.